لا معاذ يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Amma ba'd, fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allahu bi ulumi. As-sadisu yang keenam. As-sadisu yang keenam, qiraatul Qur'ani, membaca Quran. Awas jangan pahili, aya qiraatul Quran, aya hamlul mushaf. Apa bedanya Quran dengan mushaf? Kalau Quran mah lafaz-lafaz yang tertulisnya itu namanya Quran. Kalau mushaf adalah media yang ada tulisan lafaz Al-Qur'annya, itu mushaf namanya. Nuju naon canak Quran, ya kurang tepat, ambil mushaf. Lagi baca apa? Lagi baca mushaf, kurang tepat. Yang tepat adalah baca Quran. Nah, itu baca Quran, bawa pegang mushaf kan kemarin. As-sadisu yang keenam, qiraatul Qur'ani, membaca Quran. Because dil qiraati, dengan tujuan membaca. Because dil qiraati, dengan tujuan membaca. Yahrumu haram alal haidhi, atas orang haid. Ala haidhi, atas orang haid. Wan nufasai, dan orang nifas. Qiraatul Qur'ani, membaca Quran. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqra'u, janganlah membaca, al-junubu, orang junub, walal haidu, dan jangan pula orang yang haid, syai'an, sedikit pun, minal Qur'ani, dari Quran. Minal Qur'ani, dari Quran. Baik, setelahnya kemarin kita membahas tentang hal-hal yang diharamkan bagi perempuan yang memiliki hadas akbar, yaitu hadas yang disebabkan oleh haid dan nifas. Kemarin ada 11 perkara ya. Yang pertama adalah kemarin haram sholat, yang kedua haram tawaf, yang ketiga dan yang keempat haram menyentuh dan membawa mushaf, dan yang kelima adalah haram berdiam diri di dalam masjid. Itu haram meskipun aman dari tetesan gitu ya, karena yang mengharamkan itu bukan masalah tetesannya, akan tetapi karena ada hadasnya itu, sehingga dia haram tinggal diam di dalam masjid. Kata Nabi, inni la uhilul masjida lihaidin walali junubin. Lalu yang keenam adalah haram membaca Quran dengan maksud membaca. Ya, ingat, membaca Quran dengan maksud membaca. Berarti ada banyak tujuan orang membaca Quran. Ada yang tujuannya membaca doa, ada. Ada yang tujuannya zikir, juga ada. Ada yang tujuannya melindungi diri, juga ada. Ada tujuannya mengobati, juga ada. Nah, yang dilarang itu adalah tujuan membaca Quran dengan maksud membaca saja, baca Quran, maka itu yang diharamkan. Haram bagi wanita haid dan nifas membaca Quran, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Quran. Di orang yang junub dan orang yang haid haram membaca Quran sedikit pun. Wa inna ma tahrumu, dan haram. Wa inna ma tahrumu, dan haram qiraatul Qur'ani, membaca Quran, bisyuruti, hanya dengan syarat-syarat. Bisyuruti, hanya dengan syarat-syarat al-atiyati berikut. Nah, baca Quran itu haram hanya dengan 8 syarat. Berarti kalau tidak ada 8 syarat ini, maka baca Al-Quran bagi orang yang sedang haid atau sedang nifas itu diperbolehkan. Syaratnya ada 8 haramnya. Apa saja? Yang pertama, kauniha
Iya biqasdil qiraati membaca dengan maksud bacaan. Kauniha biqasdil qiraati iya dengan tujuan membaca. Wahdaha hanya membaca. Wahdaha hanya membaca. Au ma'a ghairiha atau serta selainnya. Au ma'a ghairiha atau serta selainnya. Nah, yang pertama yang diharamkan itu adalah ketika tujuan dia membaca adalah hanya membaca Al-Quran saja, atau tujuannya membaca Al-Quran beserta tujuan yang lainnya, maka itu haram. Kalau memang tujuan membacanya adalah tujuan membaca saja atau tujuannya beserta yang lain, tapi sama-sama membaca. Bagaimana kalau tujuannya bukan membaca? Fa'ilam taksid, lalu jika ia tidak bermaksud, fa'ilam taksid, lalu jika ia tidak bermaksud al-qira'ata membaca, bi'an qasadat, semisal ia bermaksud, bi'an qasadat, semisal ia bermaksud az-zikra zikir, awil mawa'idho atau nasihat, awil qasoso atau kisah, awit tahassuni atau membentengi, menjaga diri. Walam taksid, dan ia tidak bermaksud, ma'aha bersamanya al-qira'ata membaca, ma'aha bersamanya al-qira'ata membaca, lam yahrum maka tidak haram. Ya. Lalu bagaimana kalau tujuannya bukan tujuan membaca? Misalkan tujuannya apa? Tujuannya zikir. Misalkan pagi-pagi itu dia biasa membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kan ada tuh ya, zikir sobah kan, atau baca kulhu. Kalau tujuan baca Qur'annya adalah untuk zikir, itu tidak diharamkan ya, kalau tujuannya untuk zikir. Atau misalkan ada ada orang yang meninggal, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu kan bacaan ayat Al-Quran kan, itu boleh kalau tujuannya untuk zikir seperti itu. Awil mawaizi atau mau'idhah, membaca petuah atau nasihat-nasihat Al-Quran, atau membaca kisah, atau membentengi diri. Misalkan Neng Noer ini malam-malam harus melintasi kebun awi, anu loba pemakamanana, lamun ngalewat kacaritakeun loba anu kajadian gitu, ngagarantung cenah gitu kan, ngadeg-deg liwat, bari lumpat Allahu la ilaha illallah, padahal nujuhed itu tidak masalah ya. Tujuannya menjaga, membentengi diri gak masalah, silakan. Meskipun ayat yang dibaca adalah ayat Al-Quran, asal tujuan dia membaca adalah bukan tujuan membaca Al-Quran ya. Wa idza atlaqat, dan jika ia memutlakan teh maca wa ieu mah lain maca Quran, lain maca nu lain maca we. Bi alam taksid, semisal ia tidak bermaksud, bi alam taksid dengan ia tidak bermaksud syai'an sedikit pun, fakadzalika maka demikian juga, maka demikian juga layah rumu tidak haram. Begitupun ketika tidak maksud apapun, maca wae mah itu juga tidak diharamkan. Yang diharamkan tadi apa? Tujuannya hanyalah membaca Al-Qur'an atau baca yang lain tapi ada tujuan baca Al-Qur'an. Itu baru yang diharamkan. Yang kedua, kauniha bil labdi. Kauniha bil labdi, bacaannya dengan lafaz. Bacaannya dengan lafaz. Bihaisu tusmi'u, sekiranya ia mendengar nafsaha dirinya. Bihaisu tusmi'u, sekiranya ia mendengar nafsaha dirinya. Walihada, dan karena ini, fala yahrumu, sehingga tidak haram. Fala yahrumu, sehingga tidak haram, ijra'ul qiraati, menjalankan bacaan, ijra'ul qiraati, menjalankan bacaan, alal qalbi, di atas hati, alal qalbi, di dalam hati, alal qalbi, dalam hati, min ghairi tahriki lisani, tanpa menggerakkan bibir, lidah,
min ghairi tahrikil lisani, tanpa menggerakkan lidah. Wa kadzalika, dan demikian pula, wa kadzalika, dan demikian pula, an-nadharu, melihat, an-nadharu, melihat, fil mushafi, pada mushaf, min ghairi tahrikil lisani, tanpa menggerakkan lidah. Min ghairi tahrikil lisani, tanpa menggerakkan lidah. Syarat yang kedua dari 8 syarat tadi adalah apa tadi? Bacaannya adalah dengan melafazkan, yaitu sekiranya kita bisa mendengar bacaan dari apa yang kita baca. Auzubillah itu lafaz namanya, melafazkan, karena kita baca lalu telinga kita mendengar apa yang kita baca. Itu namanya melafazkan. Nah, oleh karenanya tidak diharamkan kalau membaca Al-Quran itu di dalam hati tanpa menggerakkan bibir. Nuju naon sih ngahulang gitu, nah nuju murojaah Al-Quran, itu gak masalah. Sugan teh nunutan, ya. Baik teh nuju merenung, ngapalkan Quran gitu. Padahal nuju head boleh, boleh silahkan. Ya. Wa kadzalika an-nadharu fil mushaf, begitupun sambil lihat mushaf, asal jangan dipegang kan. Megang itu kan nggak boleh, menyentuh itu nggak boleh, meskipun pakai kaos tangan atau pakai kain kan nggak boleh. Baca gitu, ya. Nuju naon teh ngalamun lain, nuju baca Quran, hate kadenge dina hate, itu gak masalah. Karena yang dimaksud dengan baca adalah kita melafadzkan dan terdengar oleh lidah. Lamun gegerenyeman kumaha? Ya, kumat kemot unggul gitu, tekadangu ku batur, ku sorangan tekadangu ku batur, itu juga tidak apa-apa. Ya, yang dilarang itu adalah melafadzkan Al-Qur'an. Sehingga kalau mau murojaah ya gak masalah, murojaah itu dina hate gitu jadi masalah kan? Atau lihat mushaf lagi, tapi itu dibaca. Nah, itu gak masalah, gak haram. Yang haram itu kalau dilafazkan, dibaca, terdengar, itu namanya melafazkan. Wa ajma'a, dan sepakat al-fuqaha'u, para fuqaha, fuqaha itu para ahli fikih, ala jawazi tasbihi, atas bolehnya tasbih, wa tahlili, dan tahlil, wasairil adhkari, dan zikir-zikir yang lain, ghairil qur'ani, selain Quran, lil haidhi, bagi wanita haid, wan nufasai, dan wanita nifas. Para ulama ahli fikih sepakat bahwasanya bolehnya bacaan tasbih, tahlil, dan zikir yang lain selain bacaan Quran bagi perempuan yang haid dan nifas. Itu boleh baca subhanallah, subhanallah, padahal gak apa-apa. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bagi orang yang haid. Atau baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli, itu gak masalah, asal jangan membaca Al-Quran. Silahkan. Yang lain selain baca Quran kan boleh. Bagaimana katanya, kan ibadah yang lain banyak, zikir yang lain banyak, tidak mesti baca Al-Quran. Zikir yang lain kan banyak, ada sholawat, ada tasbih, ada tahmid, ada takbir, ada tahlil, banyak kan? Ya gitu. Jadi tidak menghalangi bagi perempuan haid untuk menambah pahala meskipun sedang haid. Tidak bisa baca Quran, ya dalam hati kan bisa. Atau baca zikir yang lain kan bisa. Baca sholawat kan bisa. Nah, itu adalah ketentuan diharamkannya baca Al-Quran itu ada 8. Ini baru 2 ya. Yang pertama, tujuan dia membaca adalah hanya membaca saja atau beserta yang lainnya, tapi ada juga tujuan baca Quran. Lalu yang kedua adalah dengan dilafazkan, yaitu sampai terdengar suaranya oleh telinga sendiri. Kalaulah dalam hati atau dibaca dengan melihat mushaf tanpa menggerakkan lisan dan tanpa terdengar, itu tidak diharamkan. Adapun zikir yang lain, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, tahlil, itu diperbolehkan. As-sabi'u, yang ketujuh, as-saumu, puasa. As-sabi'u, yang ketujuh, as-saumu, puasa. Ajma'at, ijma', sepakat. Al-ummatu, umat, ulama muslimah,
karena yang hanya dianggap ijma'nya adalah para ulama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ajma'a telah sepakat al-ummatu ulama atau umat ala tahrimi shaumi atas haramnya puasa, alal haidi atas wanita haid, wan nufasai dan wanita nifas. Kalau ada pendapat yang nyebut wanita puasa, wanita haid boleh puasa, ciga cuk si esa kamari dina pas gender eta kumaha ina. Pas ijma itu menyelisihi ijma kalau menyebut orang yang haid masih diperbolehkan untuk puasa, itu menyelisihi ijma para ulama. Sedangkan ulama atau ijma sepakat dari dulu sampai saat ini bahwasanya wanita haid nifas itu haram melakukan puasa. Wala annahu dan atas sesungguhnya la yasihu tidak sah saumuha puasanya. Selain diharamkan puasanya pun tidak sah. Capek-capeknya puasa, padahal kalau tos dipasihan keringanan, diskon, sare bebas gitunya, makan bebas, batur puasa orang makan teu masalah, teu naon ya. Batur mah keluar teh nahan lapar nahan haus, mane mah keluar teh ngabaso teu naon, tengah-tengah poe gitu ngabaso bari lada nginum es tiis keur puasa. Lamun keur haid teu naon, silakan, karena itu keringanan bagi perempuan yang haid dan nifas. Haram puasa haram. Lamun puasa cenah nahan lapar niat puasa haram, teu sah engko. Teu sah puasana. Malamun nahan teu puasa cenah lamun ieu teh nek mere contoh kasih ade nuju belajar puasa ibu-ibu bisana. Haik bae nahan lapar mah asal tong diniatan puasa. Pasti adena bobo ka dapur colek sangu gitu nya. Minum itu tanah ya, nggak apa-apa, silahkan, asal jangan diniati puasa. Wah cenah saya mah nek sekalian diet, hek bae niat diet mah teu naon, niat diet cenah teu naon. Ari di hari biasa mah nahan lapar teh susah gitu nya, sugan bulan puasa mah diniatan diet, hek bae teu naon, asal tong niat puasa. Kalau untuk perempuan yang haid dan nifas. Wad dalil, apa dalilnya? Wa dalilu dan dalil ala tahrimi shaumi atas haramnya puasa, hadisu Aisyah adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Alladzi rawahu yang meriwayatkannya Muslimun, Imam Muslim. Qalas, beliau berkata, kunna nu'maru, kami diperintah, kunna nu'maru, kami diperintah biqadha'i shaumi, untuk mengqadha puasa, wala nu'maru, dan kami tidak diperintah biqadha'i sholati, untuk mengqadha salat. Padalla, maka menunjukkan ala annahunna, bahwasanya para wanita, kunna mereka ada yuftirna, mereka tidak berpuasa. Yuftirna, mereka tidak berpuasa. Itu ya. Jadi tos ijma di baheula bahwasanya dalil tentang ini adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, kami ya dulu tidak diperintah untuk kami diperintah untuk mengqadha puasa dan tidak diperintah untuk mengqadha salat. Jadi kalau perempuan yang haid pas tidak salat, maka salatnya tidak wajib diqadha selama dia haid, kecuali dalam permasalahan apa kemarin? Permasalahan turul mani dan zawalul mani, datangnya penghalang dan hilangnya penghalang, maka ada salat yang wajib untuk diqadha. Selainnya tidak ada. Nah, kalau puasa ini wajib diqadha. Kenapa? Karena puasa itu ringan. Kenapa ringan? Karena setahun hanya sekali. Setahun sekali, nyata sabulan teh ya. Kan teu mungkin gitu nya aya awewe haidna 30 poe henteu kan? Paling sabaraha sabulan teh? 7 hari gitu ya. Berapa hari lagi? Ada yang mungkin 15 hari paling lama. Coba.
ringan-ringan. Iraha waktu ngagantina satahun, jatahna satahun tak ngaganti, bisa iraha we. Saya manak dicicil sabulan hiji kan gak udag, sabulan sakali ge. Dina sabulan sapoe puasana teu naon kan gak udag. Ada 11 bulan lagi kan. Oh, gak udag itu. Nah, itu ya. Jadi yang ketujuh, bagi perempuan haid itu adalah haram berpuasa, dan itu sudah ijma para ulama bahwasanya haram puasa bagi wanita haid dan nifas, dan kalau puasanya tidak sah ya. Akan tetapi nanti di luar Ramadan puasanya wajib untuk diqadhakan. Allahu a'lam. Robin bana alimna alladhi yanfa'una rabbi fakihna wa bagi alana wa qarabati lana fi diniha tawassalna bita'limin antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqanal amanah abdi tawasul ko pangaosan sul ko pangurukan mugi Gusti ngarizkian kajembaran keamanan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.